Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya Roning Pandan hadir kembali di hadapan para agan sekalian dengan cerita tentang generasi sekarang yang lagi gaya hidupnya berubah dari si YOLO ke Suyono. Loh kok bisa? Makanya sediakan kopi dan camilannya dulu. Kecangkan helm dan sabuk keselamatanmu. Kalau sudah ayo kita mulai. Si Sean Connery si James Bond dia pernah bilang bahwa, "You only live twice," atau kamu hanya hidup dua kali. Tetapi generasi muda sekarang ini, dulunya malahan bilang begini. You only live once, atau kamu hanya hidup sekali saja di dunia ini. Karena hidup cuman sekali, maka seneng-senengkanlah hidup kita. Kalau ada barang-barang baru yang keren abis, apalagi ngetren dipakai para selebritis pujaan hati, mengapa kita nggak juga punya, biar keren kayak mereka lah. Gaya hidup ini populer disebut YOLO, You Only Live Once. Namun gak lama kemudian mereka bergeser menjadi Suyono, maksudku dari gaya hidup YOLO menjadi gaya hidup YONO atau You Only Need One. Adalah gaya hidup yang mendorong konsumsi bijaksana dan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya membuat hidup lebih sederhana, dengan memfokuskan diri pada hal-hal, barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, berarti dan bernilai saja. Jadi walaupun hanya memiliki satu hal saja, namun penting, maka sudah cukup membuat mereka bahagia. Dalam bahasa lainnya, mungkin gak perlu serakah lah, atau membuat seluruh rumah menjadi gudang, gitu kan kira-kiranya. Kemudian apa sih alasannya mereka berubah berpihak ke si YONO ini? Sebenarnya sih karena peningkatan kesadaran dari generasi Z ini terhadap permasalahan-permasalahan, lingkungan, ekonomi dan masa depan. Gaya hidup ini awalnya muncul di Korea Selatan, agan sekalian bisa membayangkan bahwa persaingan ketat, biaya hidup tinggi dan harapan masa depan yang suram mereka hadapi sehari-hari. Oleh karena itu bisa kita katakan, alasan yang pertama adalah, mereka mulai peduli lingkungan. Dalam gaya hidup YOLO, yang sangat konsumtif menyebabkan semakin banyak karbon yang dilepaskan ke udara untuk menghasilkan barang-barang konsumsi yang semakin banyak. Alasan lainnya adalah masa depan yang lebih baik, dengan hidup hemat dan bijak untuk meraih impian yang mereka cita-citakan, jadi masa depannya nggak suram lagi gitu loh. Kemudian, keinginan yang kuat untuk bisa hidup bahagia, dengan memanfaatkan gaya hidup sederhana dengan kesadaran penuh terhadap diri sendiri dan lingkungannya, akan memberikan kebahagiaan yang lebih berarti. Memangnya apa sih istimewanya si YONO ini? Sampai-sampai para generasi Z, terutama di Asia ini gandrung banget. Ternyata, si YONO ini merepresentasikan nilai-nilai generasi muda, antara lain, kreatif, inovatif, dan peduli sesama. Salah satu contohnya adalah, Universitas Indonesia meraih juara dunia CIOB Global Student Challenge, tahun 2024. Kemudian, dengan si YONO ini mereka dapat berkontribusi positif, bukan saja bagi masyarakat tetapi juga bagi negara mereka. Apa nggak keren kan? Bisa kita lihat salah satunya. Cara generasi muda RI menguasai keterampilan abad ke-21, kreatif hingga kritikal, tetapi juga relevan dengan peran generasi muda sebagai harapan bangsa, karena komitmen mereka kepada tujuan, kehati-hatian mereka terhadap penggunaan sumber daya dan mereka bukan makhluk yang konsumtif, ya kan? Mari kita tengok contoh berikut ini. Para pemuda di Melawi peduli sesama, dengan memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di sana, maka
Ayolah Gan, nggak usah ragu-ragu lagi untuk menjadi generasi Yono. Bagaimana caranya? Gampang sekali kok. Dari yang kecil-kecil dulu, seperti kurangin konsumsi barang-barang yang nggak perlu, pakailah transportasi umum, dan cobalah daur ulang sampah menjadi barang-barang yang berguna. Ikuti juga kegiatan-kegiatan positif yang diadain oleh komunitas Yono. Belajar hal baru dan bertemu teman-teman dengan visi yang sama, dijamin seru dan bermanfaat. Generasi muda itu harapan bangsa, punya peran penting buat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan gaya hidup Yono, kita bisa jadi generasi yang produktif, inovatif, dan berkarakter. Kita akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa Indonesia menuju kemajuan. Untuk itu perlu kita tinggalkan. Fear of missing out atau FOMO, adalah perasaan takut ketinggalan informasi, peristiwa, atau pengalaman menarik. FOMO dapat memicu kecemasan dan gelisah, dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental generasi muda harapan bangsa. Gampang sekali mengetahui tanda-tanda kita kena FOMO, paling tidak kita akan kesulitan tidur, stres, depresi, emosi labil, sumbu pendek suka sensi. Supaya nggak kena FOMO, ya gabung saja sama si JOMO atau Joy of Missing Out, orang-orang yang nyaman saja nggak ngetren sama sekali. Mereka ini cuek. Tanda-tanda paling umum dari JOMO ini antara lain: berenergi, bahagia, senyum sana senyum sini, selalu positif dalam berpikir dan berperasaan, emosinya stabil, marah apa enggak, tidak ditentukan orang lain, dan mereka ini sangat menikmati tiap detik waktu yang mereka miliki. Luar biasa ya Gan. Generasi muda dengan Yono ini menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus selalu mengikuti tren. Dengan begitu, Indonesia Emas 2045 dan juga visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara maju akan lebih mudah digapai dengan peran penting generasi muda. Wajar kalau kemudian dikatakan bahwa generasi muda adalah harapan bangsa. Dengan mengadopsi gaya hidup Yono, generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan semakin baik. Demikianlah obrolan kita tentang transformasi gaya hidup generasi muda dari YOLO ke Yono. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Menyadari bahwa tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka mohon maaf lahir batin atas semua hilafku, dan kututup dengan wabillahi wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.